Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Ya, hari ini Bu Nia punya cerita. Siapa yang mau dengerin? Saya. Pintar. Cerita hari ini judulnya Kisah Seorang Gadis Kecil Bersama Rasulullah Ketika Idul Fitri. Nah, kisah ini terjadi di Madinah. Pada suatu pagi hari raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa berkunjung dari rumah ke rumah untuk mendoakan kaum umatnya agar mereka berbahagia pada hari raya itu. Semua orang nampak senang dan semua orang nampak gembira, apalagi anak-anak. Mereka bermain, berlari ke sana kemari dengan mengenakan pakaian yang bagus dan sepatu yang bagus, serta mainan-mainan yang ada di tangannya. Nah, namun tiba-tiba Rasulullah melihat di sudut jalan ada seorang gadis kecil yang sedang bersedih dan menangis dengan mengenakan pakaian yang lusuh, rambut yang kusut, dan sepatu yang usang. Bergegaslah Rasulullah mendekati anak kecil itu dan membelai gadis kecil tadi dan berkata, "Wahai gadis kecil, mengapa kamu menangis? Bukankah ini adalah hari raya?" Nah, lalu gadis kecil itu terkejut dan melihat dan tidak berani melihat siapa yang ada di hadapannya. Nah, lalu gadis kecil itu pun berkata, "Hari ini adalah hari raya di mana semua orang berkumpul bersama keluarga. Sedangkan aku jadi teringat ayahku. Dulu ayahku memberikan aku pakaian yang bagus dan sepatu yang bagus. Tapi ayahku pergi berperang bersama Rasulullah, tolong menolong, bahu membahu. Dan sekarang ayahku meninggal dunia. Aku hanyalah anak yatim di sini. Jikalau aku tidak menangisi ayahku, siapa lagi?" Nah, ketika itu Rasulullah pun terkejut mendengar kisah anak kecil tadi. Lalu Rasulullah pun mengalami kesedihan yang sangat dalam dan beliau pun berkata, "Wahai gadis kecil, hapus air matamu, angkatlah wajahmu. Maukah kamu mendengar usulku?" ujar Rasulullah. Lalu anak kecil itu pun terdiam dan Rasulullah berkata, "Maukah engkau mempunyai ayah seperti aku, mempunyai ibu seperti Aisyah, dan mempunyai kakak seperti Fatimah?" Gadis kecil itu pun terkejut dan melihat siapa yang ada di hadapannya. Dan ternyata itu adalah Rasulullah. Siapa Rasulullah saya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dan kata anak kecil pun, "Masya Allah, engkau Rasulullah. Engkau yang telah mendengar keluh kesah hatiku, yang telah mendengar curahan hatiku. Aku sungguh tidak dapat berkata apa-apa lagi." Dan anak kecil itu pun setuju dengan usul Rasulullah dan dia pun ingin menjadi anak Rasulullah. Pulanglah mereka berdua menuju rumah Rasulullah sambil bergandengan tangan. Sungguh anak itu sangat bahagia karena dapat menggandeng tangan Rasulullah. Sesampai di rumah Rasulullah, anak kecil itu dibersihkan wajahnya, dicuci tangannya, lalu dibelikan pakaian yang bagus dan sepatu yang bagus, dan diajaklah keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Nah, kemudian setelah di luar rumah, anak kecil itu menari-nari dan dia sangat senang, dan teman-temannya pun heran dengan anak kecil itu. Lalu ujar teman-temannya, "Hei gadis kecil, kenapa kau nampak senang? Ada apa dengan kamu?" Lalu gadis kecil itu pun berkata sambil memperlihatkan baju yang bagus, "Hari ini adalah aku sangat bahagia. Akhirnya aku mempunyai ayah seorang Rasulullah. Siapa yang tidak gembira mempunyai ayah seperti Rasulullah, mempunyai ibu seperti Aisyah, dan mempunyai kakak seperti Fatimah. Sungguh aku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mereka menyisir rambutku, mencuci mukaku, membelikan aku pakaian yang bagus dan sepatu yang bagus. Sungguh ingin aku peluk dunia dan seisinya." Nah, anak ibu, nasihat yang kita dapat ambil dari cerita tadi, kita harus menyayangi saudara-saudara kita.
Siapa yang pernah melihat ketika lebaran ada seorang yang membawa karung di pundaknya, membawa alat pengait, sambil mengambil barang-barang bekas. sambil berdiri di samping gerobaknya. Nah, sering kan melihat ketika lebaran. Nah, padahal itu tidak boleh. Nah, kita tidak ada lagi yang boleh bersedih di hari lebaran. Semua harus senang, semua harus gembira menyambut. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakaikan pakaian pada hari raya pada anaknya, maka akan kuhiasi pada hari kiamat nanti. Nah, Allah juga senang jikalau kita memelihara anak yatim di rumah, karena Allah bersabda, barang siapa yang memelihara anak yatim, maka akan kutemani di surga nanti. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin.